memiliki mindset bahwa kita sebagai pengusaha, ya namanya harus berusaha terus. Bagaimana menghidupkan bisnis kita? Kita harus terus kreatif. Kita harus terus berinovasi. Inovasi apa? Inovasi value, inovasi produk, inovasi layanan, inovasi apapun itu. Dan termasuk inovasi dalam bermindset dan bersikap. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan-kebaikan. Dan malam-malam hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk melanjutkan sesi tunas di episode ke-8 ya. Berarti kita sudah melaksanakan 7 seri dari tunas bantu UMKM naik kelas. Jadi dengan Bapak Ibu mengikuti serial ini dari 1 sampai 7 dan hari ini sampai ke-8, maka bisnis Bapak Ibu insya Allah akan naik kelas nih ya. Karena pembahasannya runut. Alhamdulillah kita di tunas ini bukan sembarangan gratis, bukan asal-asal kita memberikan materi, tapi materinya sangat runut ya. Materinya disusun dengan sebaik-baiknya insya Allah, sehingga Bapak Ibu bisa mudah memahaminya, bisa simpel mendengarkannya, dan juga Bapak Ibu semuanya di sini ada silabusnya, saya sudah menyusunnya ya. Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang baru hadir pada malam hari ini dan bertanya-tanya, tunas itu apa sih Coach, dan apa sih materi-materi yang sudah disusun, yang sudah kita bagikan gitu ya, dengan gratis tis-tis ya buat Bapak Ibu semuanya, terkhusus ya para UMKM yang semoga menjadi penopang ekonomi Indonesia. Yang insya Allah di 2045 nantinya Indonesia emas, Bapak Ibu semuanya termasuk pengusaha-pengusaha yang menopang perekonomian Indonesia. Masya Allah ya, itu cita-cita mulia kita, yang mana kita mempekerjakan banyak orang, ya, memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya mau sedikit mereview apa saja yang sudah pernah kita bahas. Ya, di antaranya yang pertama, episode pertama sekali adalah fundamental bisnis sukses. Ya, nah mungkin judulnya tidak persis seperti ini kalau yang ada di YouTube, gitu ya, karena sudah disesuaikan dengan tim kami, mengikuti kaidah YouTube, mengikuti bahasa yang disukai oleh YouTube. Ya, karena dalam penamaan judul itu ada judul yang disukai oleh manusia, ada yang disukai oleh mesin, ya, terutama disukai oleh YouTube-nya sendiri. Nah, di fundamental bisnis sukses ini kita membahas tentang sikap mental seorang pedagang yang akan hijrah ke pebisnis. Nah, dan di episode kedua kita bahas tentang hijrahnya, bagaimana hijrah dari pedagang ke pebisnis. Bagaimana dari yang tadinya asal jualan, buka lapak, cuma nungguin aja dari pagi sampai sore, berharap ada yang datang, oh kita rubah mindsetnya. Ternyata berbisnis itu kita membangun aset. Dan salah satu aset yang paling penting adalah aset database, aset teamwork, dan aset diri kita sendiri. Itu kita bahas di hijrah dari pedagang ke pebisnis. Kemudian kita juga membahas tentang bagaimana membangun value bisnis agar terhindar dari perang harga. Dan ini judulnya menarik sekali, bagaimana menjual lebih mahal dan konsumen antri membeli. Di judul nomor 3 ini bagaimana menjual lebih mahal dan konsumen antri membeli, dan itu kita praktekkan, dan alhamdulillah di beberapa klien kami itu terbukti Bapak Ibu ya, bahkan jualannya itu harganya tidak murah, tidak banting-bantingan harga, tapi antri dan ramai diminati oleh konsumen. Kenapa? Karena ada value di sana. Nah, kita bahas ada 2 value, ada physical value, ada emotional value. Nah, nanti boleh didengarkan rekamannya lagi di YouTube. Kemudian, bagaimana menciptakan bisnis tanpa persaingan di episode keempat. Ini menarik sekali. Bagaimana kita membangun blue ocean strategi. Ya, jadi bisnis kita itu bisnis yang tanpa persaingan. Membuat persaingan itu tidak relevan. Ya. Nah, kemudian di pertemuan kelima, bagaimana semua produk bisa laris, bagaimana cara jualan yang joss, bagaimana bisa jualan itu tidak banting-bantingan harga, itu di episode kelima. Kemudian di episode keenam, yaitu membangun sales funnel, melejitkan omset bisnis. Nah, ini spesial kita membahas tentang sales funnel. Bagi Bapak Ibu yang masih baru mendengar
Coach, apa itu sales funnel ya? Coach, apa itu sales funnel kok bisa dampaknya terhadap omset? Silakan ditonton di episode ke-6 karena saya nggak akan mengulanginya lagi. Dan kemudian yang ketujuh, membina hubungan ya, bagaimana membina hubungan dengan konsumen agar omset stabil. Waduh, ini episodenya dahsyat banget kemarin ya. Bagaimana kekuatan dari database, bagaimana mengolah database. Jadi bagi yang ketinggalan sayang banget Bapak Ibu ya. Nah, dan kedelapan malam hari ini bagaimana melejitkan bisnis dalam situasi krisis ya. Dalam situasi apapun ya, mau itu dalam situasi COVID-19 atau dalam situasi yang sangat berat yang saat ini kita sedang jalani ya. Mungkin bisnis kita sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Mungkin bisnis kita sudah tergerus ya dengan kompetitor yang sangat luar biasa persaingannya. Nah, ini malam hari ini kita akan kupas tuntas ya. Kemudian besok di minggu ke depan kita akan bahas teknik jualan B2B, business to business. Nah, ini sangat berbeda dengan retail yang business to customer. Dimana kalau retail ya, kita cara ngiklannya, cara pelayanannya itu sangat berbeda dengan B2B ya. Dan kemudian teknik closing hingga omset bisa miliaran. Nah, ini juga berkaitan dengan B2B ya. Karena kalau kita masuk B2B itu omsetnya bisa tembus miliaran. Kenapa? Karena sekali closing langsung nominalnya besar. Nah, kemudian ya, bagaimana menjadi pemimpin yang tegas namun dicintai. Nah, ini juga sebuah paradoks ya, di mana kebanyakan pemimpin itu dicintai tapi tidak tegas. Nah, ada yang pemimpin yang tegas tapi tidak dicintai. Nah, ini bagaimana mengkombinasikan pemimpin yang tegas dan dicintai dan menjadi pemimpin yang efektif dalam memimpin timnya. Kemudian kita membahas 5 tangga kepemimpinan. Wah, ya. 5 tangga kepemimpinan ini nantinya dikhususkan bagi Bapak Ibu yang sudah punya tim puluhan sampai ratusan orang, ya. Karena dengan kepemimpinan hanya solusinya adalah kepemimpinan yang membuat Bapak Ibu bisa efektif dalam menjalankan roda bisnis yang omsetnya sudah miliaran, ya. Dan banyak yang stuck bisnisnya ya gara-gara kepemimpinannya juga stuck. Di episode ke-13 kita akan belajar jurus sakti membangun tim yang militan. Tadi ada yang bertanya sama saya, Coach, kami punya tim. Kami sudah lengkap nih. Ada tim HRD, ada tim marketing, ada tim keuangan, ada tim operasional. Bisa nggak Coach dengan tim seadanya ini bisa melejitkan bisnis? Saya dengan pahit, saya katakan tidak bisa. Walaupun sudah Coach dibina dengan intensif, walaupun saya bina dengan intensif, ya, tapi tim itu menentukan kapabilitas dari bisnis Anda, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Kalau saat ini Anda merekrut hanya karena berdasarkan saudara, berdasarkan teman, berdasarkan tetangga, ya tidak berdasarkan spesifikasi keahlian mereka, siap-siap bisnis Anda akan stuck. Ya. Nah, kemudian bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dan efisien? Karena tidak semua pemimpin itu efektif. Ya, banyak pemimpin itu menghabiskan waktunya sia-sia dengan rutinitas yang ada. Ya, sementara para pemimpin itu bekerja dengan prioritas. Kemudian di episode ke-15 kita bagaimana membangun bisnis autopilot dengan 4 pilar sistem bisnis. Ya. Dan kemudian yang ke-16 membangun kemitraan dan fokus pada spesialisasi Anda. Dan ke-17 adalah bekerja sama dengan investor untuk scale up bisnis. Jadi ini Tunas ini paket komplit banget Bapak Ibu semuanya. Ya, dari A sampai Z. Dan ini berseri. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak ikut, silahkan ikuti di episode sebelumnya, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti malam hari ini, bisa silahkan fokus, silahkan cermati baik-baik, karena malam hari ini bisa jadi malam yang mengubah hidup Bapak Ibu semuanya, ya, menjadi titik balik dari pergolakan bisnisnya yang selama ini mungkin, ya, bisnisnya stuck di situ-situ aja. Baik, kita mulai membahas episode ke-8, yaitu bagaimana melejitkan bisnis. Nah, Bapak Ibu semuanya, coba di sini digarisbawahi, melejitkan bisnis, ya, di situasi yang krisis. Bapak Ibu semuanya, situasi itu tidak mencerminkan bisnis kita, tapi sikap kitalah yang mencerminkan bisnis kita. Bagaimana kita bersikap itu akan menentukan bagaimana besar dan kecilnya bisnis kita. Banyak di era COVID-19 kemarin, di tahun 2020, 2021,
Banyak yang terhempas pandemi, ya, tapi banyak pula yang bisnisnya justru meroket di saat itu. Banyak yang selepas pandemi, ya, katanya masuk resesi di tahun 2023, tapi justru di situ pula bisnisnya melesat lagi. Ya, kenapa? Karena sikapnya dia terhadap bisnisnya sendiri. Sikap adalah cerminan dari langkah yang akan kita ambil terhadap respon dari situasi yang ada. Contoh saya buat. Tadi saya baru ditelepon oleh klien saya bahwa baru aja disusun timeline-nya, goals-nya, dia mau mencapai omset 10 miliar per bulan. Di situ ada karyawan yang bermasalah. Karyawan yang bermasalah. Dan bermasalahnya ini bukan level kaleng-kaleng, bukan level staff, tapi level manager. Ya telepon, coach, ini bagaimana nih? Semuanya timeline sudah disusun, strategi sudah disusun. Udah mau fight, malah manajernya yang berulah. Ya, belum lagi masalah sales. Coach, ini gimana penjualan saya ya? Kok terus menurun? Ya, trennya permintaan terhadap produk ini sudah tidak relevan lagi. Coach, bagaimana dengan situasi bisnis saya ya? Ini segmennya saya salah membidik. Ya, di segmen saya ini segmen menengah, segmennya mengecilkan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita perhatikan lagi di sini. Sikap, ya, mungkin terjadi banyak pergolakan di bisnis kita. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita terhadap bisnis kita? Kalau kita pesimis, kalau kita merasa kalah, kalau kita sudah merasa putus asa, ya sudah, bisnis kita out. Ya, Bapak Ibu semuanya, tidak cuma Bapak Ibu yang mengalami pergolakan bisnis. Ya, entah itu pergolakan dari dalam, entah itu faktor internal, entah itu faktor eksternal. Ya, tidak cuma Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat tentang kisah BlackBerry yang dimana dulu, ya, BlackBerry, yang mana ini adalah rajanya ponsel setelah era Nokia, kita masuk ke era BlackBerry, di mana BlackBerry ini merajai mungkin 70% atau 60% ponsel dunia, ya. Sampai-sampai kita semuanya beralih dari Nokia ke BlackBerry, ya, di zaman itu. Dan tidak lama BlackBerry dihajar habis-habisan oleh Apple dan Android. Tapi apakah BlackBerry-nya bangkrut? Tidak. Apakah BlackBerry-nya gagal? Sama sekali tidak. Saat ini BlackBerry menguasai pasar cyber security, ya. Nah, cyber security. Coba kita lihat yuk, Bapak Ibu yuk. Nah, gampang cara membuktikan omongan saya, tinggal cari aja di Google gitu ya. Bisnis cyber security oleh BlackBerry. BlackBerry. Nah, nih ya. Bapak Ibu bisa baca produk cyber security BlackBerry, keamanan titik akhir, ya, perlindungan keancaman cyber. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, BlackBerry menjadi raja di cyber security. Bagaimana Siemens? Bapak Ibu masih ingat HP Siemens? Yo, siapa yang masih ingat? Siemens Mobile, ya. Siemens itu sekarang sudah ke produk kesehatan, alat-alat kesehatan. Ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau dulu orang mengenal bisnis itu, bisnis itu dipertahankan sampai mati. Ya, kalau bisnisnya warungnya sepi, ya udahlah, dipertahankan terus, ya. Kalau hari ini enggak lagi Bapak Ibu. Ketika potensinya sudah semakin merosot, ada istilahnya untuk pivot. Ya. Pivot. Nah, entah apalah bacanya gitu ya. Saya nggak jago-jago banget sebenarnya, tapi pivot ini atau pivot ya bacanya adalah beralih bidang, beralih strategi, beralih value, beralih barang dagangan, ya, beralih model bisnis, ya. Tujuannya apa? Untuk survive. Jadi miliki mindset bahwa kita sebagai pengusaha, ya namanya harus berusaha terus. Bagaimana menghidupkan bisnis kita? Kita harus terus kreatif.
Kita harus terus berinovasi. Inovasi apa? Inovasi value, inovasi produk, inovasi layanan, inovasi apapun itu. Dan termasuk inovasi dalam bermindset dan bersikap. Jadi jangan lagi ada mindset jadul yang mengatakan bahwa coach, wah saya ini bisnisnya di Tanah Abang ya dari zaman tahun 80-an, kok sekarang nggak seperti dulu lagi ya coach ya? Tanah Abang udah sepi ya. Saya pernah ditanyai seperti itu oleh salah seorang pedagang Tanah Abang. Saya katakan dengan pahit, Pak, berhenti dari Tanah Abang, keluar Tanah Abang dan buka online. Iya, buka online. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga menjadi mindset kita ya, ketika kita menghadapi situasi krisis, kita harus berbisnis kembali kepada core-nya, kepada intinya. Inti dari bisnis itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Inti dari bisnis itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi inti dari bisnis itu adalah menyelesaikan masalah, bukan jualan. Jadi sekarang ini masalah apa yang sekarang sedang kita selesaikan? Ya, coach saya jualan kopi bubuk, coach saya jualan madu, coach saya jualan herbal, coach saya jualan bakso. Oke, itu produknya. Tapi esensinya adalah masalah apa yang sedang kita selesaikan. Jualan bakso belum tentu yang diselesaikan itu adalah menghilangkan lapar, belum tentu. Bisa jadi solusi yang kita tawarkan adalah sebagai having fun ketika makan bakso. Ya, bagaimana baksonya fun, baksonya didesain unik, ya bisa dimakan bersama pasangan, dia dimakan anak muda-mudi, ya itu fun. Ada baksonya yang ekstra pedas. Dengan kita mendapatkan sensasi ketika makan bakso, ya. Baksonya itu ekstra pedas, baksonya itu gurih, baksonya itu ada level-levelnya pedasnya gitu sehingga tertantang. Ada juga masalah yang ingin diselesaikan adalah bagi ibu-ibu yang ingin siap saji ketika ada tamu gitu ya. Maka ini adalah solusi dari masalah frozen food ya, atau jualan bakso frozen food. Jadi sekali lagi masalah apa yang kita selesaikan ya. Jadi ketika kita fokus pada menyelesaikan masalah konsumen, konsumen akan otomatis memilih kita. Ya. Tapi kalau kita hanya berdagang, maka kompetitor kita itu sudah siap menyambut, Bapak Ibu. Ya. Kompetitor kita sudah siap menyambut. Contoh, Bapak Ibu jualan travel haji umroh. Travel umroh itu luar biasa kompetitornya, betul ya? Tapi ketika Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tawarkan adalah pelayanan, yang Bapak Ibu tawarkan adalah experience mereka di Tanah Suci, mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mereka mendapatkan pelayanan yang nomor 1. Nah, di sini travel umroh Bapak Ibu tidak akan ditanyai harganya berapa. Ya, bahkan mereka lupa dengan harga, mereka akan fokus dengan apa value yang kita tawarkan. Kenapa? Karena kita fokus menyelesaikan masalah dari konsumen. Nah, saya kembali ke cerita di saat COVID-19. Saya punya teman ya, namanya Pak Ari. Ya, Pak Ari ini beliau punya bisnis travel haji umroh ya. Haji umroh. Ketika di tengah pandemi, otomatis haji umroh tutup, betul? Tapi apakah bisnisnya tutup? Tidak. Ya, dia kembali ke esensinya. Dia bisa menyelesaikan masalah apa? Nah, ketika terjadi pandemi, orang sangat peduli dengan kesehatan. Nah, dia melihat peluang di sana. Ya, di tengah pandemi tadi, orang sangat peduli dengan kesehatan. Bagaimana orang-orang yang ingin meningkatkan imunitasnya diberikan herbal? Nah, herbal. Apa yang dia jual? Dia jual madu. Masya Allah Bapak Ibu, omsetnya sampai ratusan juta. Bahkan menginjak miliar. Apa yang dilakukan oleh Pak Ari tadi? Dia fokus mengelola database dari peserta haji umrohnya tadi. Ya, Bapak Ibu bayangkan, ketika dia sudah beroperasi 10 tahun, ya, dengan travel umrohnya, sudah berapa database yang dia miliki? Wah, sudah puluhan ribu. Apa yang dilakukan? Ya, database tadi kemudian dijapri satu persatu. Ya, japri itu jaringan pribadi, artinya dihubungin satu persatu.
Ya, mereka ditanya kabarnya, ya, ditanya permasalahannya, ya, ditawarkan madu, ya, bagi mereka yang sudah beli madu, besoknya kira-kira 2 minggu kemudian ditanya lagi madunya udah diminum atau belum, madunya masih ada atau belum, sebulan kemudian ditanyai lagi madunya udah habis atau belum, ya, bisa berlangganan Bapak Ibu, yuk berlangganan, ini madunya original, madunya asli, ya. Dan sampai akhirnya omsetnya miliaran. Kenapa? Karena hanya bermodal dari database. Database siapa? Database konsumen, database orang-orang yang punya masalah yang ingin sehat di tengah pandemi. Ya, begitu juga masih kisah yang sama dengan travel haji umroh. Ya, kawan saya namanya Pak Masud. Ya, beliau ini sudah lebih dulu travel umrohnya, mungkin sudah 15 tahunan atau bahkan mungkin 20 tahunan travel haji umrohnya. Database-nya begitu luar biasa, tapi tidak terkelola dengan baik. Ketika pandemi melanda, ya, apa yang terjadi? Beliau jualan sembako. Jualan sembako dengan fokus kepada database yang ada. Ya, beliau jual bahkan bisa diantar ke rumah, gitu ya, orang tidak payah-payah berbelanja, ya, barangnya lengkap, ya, sehingga timnya dia bagi. Ada tim yang khusus menjaga haji umrohnya, khusus membuka terus, ya, tokonya. Travel haji umroh ini tidak tutup meskipun tidak ada aktivitas, dan ada tim yang mengerjakan sembako sebagai tulang punggung dari bisnis barunya. Dan alhamdulillah setelah Covid reda, sembakonya juga ya sudah dia tutup, gitu ya, karena dibandingkan dengan haji umroh tentu keuntungan haji umroh lebih gede. Sehingga apa? Orang-orang database yang tadinya sudah dikelola dengan baik, ya, ketika umroh dibuka, wah, membludak Bapak Ibu, membludak banget, membludak banget. Panennya bermiliar-miliar Bapak Ibu. Ya, kenapa? Lagi-lagi dia fokus menyelesaikan masalah. Dia tidak fokus dengan masalah. Catat Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu fokus dengan masalah, panik, ya, bingung harus ngapain, di situ mental kita down, di situ langkah kita mati. Ya, tapi ketika kita fokus dengan solusi, ya, tidak ada kata mati, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata stuck, ya. Nah, ini juga dialami oleh klien kami, ya, yang salah satu klien kami yang alhamdulillah masih kami bina terus, ya, namanya King Copper, ya. Nah, ini King Copper. Bapak Ibu bayangkan, kalau jualan koper di tengah pandemi itu gimana? Kenapa? Tadi saya berani mengatakan kepada mereka yang masih jualan di Tanah Abang, ya, kalau masih jualan di Tanah Abang, ya udah siap-siap bangkrut, ya. Sebelum Anda tutup, sebelum Anda hancur, Anda segera meninggalkan Tanah Abang dan fokus ke online. Kenapa? Karena ini yang terjadi di King Copper, salah satu klien kami yang Masya Allah banget, ya, di tengah pandemi omsetnya tumbuh 5 kali lipat. Kok bisa, Coach? Nah, ini jurus kedua dalam menghadapi krisis adalah fokus pada data. Fokus pada data. Ini Bapak Ibu. Jangan hanya melihat katanya. Wah, katanya sekarang udah susah jualan koper. Aduh, sekarang udah susah jualan madu. Aduh, sekarang bisnis udah susah, nggak seperti dulu lagi. Ya memang eranya berubah. Pertanyaannya, kita mau berubah atau enggak? Kalau kita nggak mau berubah, ya siap-siap punah. Mending Bapak Ibu cari kerjaan aja, ya, pensiun jadi pengusaha. Tapi kalau memang mau berubah, Bapak Ibu, ya, fokus pada data. Maksudnya gimana? Ya, klien kami yang King Copper tadi, kalau kita lihat di Google, ya, ada Google Trend, ya, Google Trend, Bapak Ibu silakan buka, lihat di layar Google Trend, ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, ya, saya kasih penelusuran, ya. Penelusuran judulnya hijab. Kalau berbisnis hijab di tengah pandemi, banyak yang mengatakan, wah, itu bisnisnya lagi moncer, Coach, gitu ya. Nah, kita coba cari, ya. Kita coba cari dari 2020, ya, di bulan 1, oke. Wah, bisnisnya stabil tuh, agak menurun tapi stabil bisnis hijab, ya.
Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakan data, ingin mencari insight, bisa menggunakan Google Analytics, bisa menggunakan Google Trend, bisa menggunakan banyak aplikasi-aplikasi untuk mencari tren yang ada saat ini. Nah, contohnya ketika pandemi berlangsung, banyak yang mengatakan, "Coach, bisnis hand sanitizer yang bagus." Hand sanitizer, pembersih tangan tuh ya. Pembersih tangan. Kita lihat di sini. Oh, iya. Ya. Maaf, silakan di-mute dulu. Oke ya. Wah, tuh Bapak Ibu bisa lihat grafiknya ya di layar. Itu tinggi sekali ya, hand sanitizer di awal Januari 2020. Tapi kemudian langsung turun dan nggak terjadi apa-apa. Gimana kalau kita bisnisnya masker? Coba kita cari masker ya. Masker. Oke, Coach, kalau bisnis yang masker ketika itu lagi rame-ramenya, betul, lagi rame-ramenya, tapi kemudian turun lagi. Bisa dilihat ya, yang warna kuning, ya, yang warna kuning, silahkan dilihat Bapak Ibu, warna kuning itu masker, warna biru itu hijab, dan warna merah adalah pembersih tangan. Oke, di situ kita lihat masker lagi tinggi-tingginya, tuh ya, di tengah pandemi kemarin. Nah, tapi kalau kita masukkan kata kunci koper, apa yang terjadi Bapak Ibu? Koper. Koper, waduh, Coach, koper nggak ada yang minati, Coach, tuh Coach, ya, koper nggak ada yang minatin, ya. Tapi kalau kita masukkan kata kunci jalan-jalan, ya, jalan-jalan, jalan-jalan. Wow, sepanjang pandemi, ya, oke, di saat pandemi awal-awal turun, tapi kemudian naik lagi. Bahkan bisnisnya sangat stabil. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, saya capture, ya, bisa dilihat di sini, Bapak Ibu, ya. Grafiknya tinggi sekali, ya. Jauh melebihi hijab. Jauh melebihi bisnis hand sanitizer atau masker, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita masukkan kalimat jalan-jalan, kenapa kok bisa tinggi banget, Coach? Karena ternyata peminat orang-orang di saat pandemi itu banyak yang justru jalan-jalan, ya. Justru di saat terjadi pembatasan tidak boleh keluar ke sana kemari, orang Indonesia ini banyak yang bandel ternyata. Ya, terbukti dari kalimat ini, terbukti dari grafik ini, ya. Meskipun grafiknya itu naik turun, tapi cenderung stabil. Nah, inilah yang terjadi oleh klien kami, King Copper, ya. Dia keluar dari Blok M, jualan di mana? Jualan di marketplace, omsetnya naik dari 300 juta sampai ke 1,5 miliar, ya. Dahsyat banget Bapak Ibu, dahsyat banget, ya. Kenapa? Bukan karena dia yang hebat jualan, bukan karena juga saya yang hebat membantu beliau, bukan, tapi karena beliau melihat peluang, ya. Fokus pada data, ya. Beliau melihat data bahwa ternyata permintaan koper itu tinggi di saat pandemi. Justru sebagian orang pesimis. Di saat pandemi, ya, biasanya orang akan cenderung jualan makanan, jualan herbal, jualan kesehatan, jualan apapun itu, ya. Tapi ketika kita melihat pada data, ya, data itu tidak bohong, Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah, ya, yang menjadi landasan bagi Bapak Ibu ketika mau berbisnis, ya. Jadi bukan berdasarkan katanya, tapi berdasarkan faktanya. Jadi lakukan riset pasar yang benar. Jangan hanya asal terima begitu saja, ya. Jadi banyak orang yang salah riset, ya. Yang beliau riset itu ke kanan dan ke kiri. Tanya tetangga kanan, tanya tetangga kiri. Bayangkan kalau yang dilakukan itu adalah riset di Tanah Abang, ya. Tanya kanan kiri, sepi kanan, sepi kiri. Oh, ternyata dunia ini sepi. Halo, Anda tidak tinggal di skop yang kecil. Anda coba buka mata, Anda lihat bagaimana traffic orang jualan di Instagram, jualan di TikTok, jualan di marketplace, itu trafficnya gila-gilaan, ya. Kemarin saya nonton di channel YouTube, itu anak 28 tahun punya omset miliaran.
miliaran Bapak Ibu. Apa jualannya? Herbal, ya. Jualannya di mana? Di marketplace. Jualannya di trafficnya sendiri, di sosial medianya sendiri, ya. Dan bahkan saya punya salah satu klien termuda, beliau usia baru 20 tahun, ya, tapi omsetnya sudah ratusan juta. Bulan ini naik 2 kali lipat omsetnya. Kenapa? Karena beliau fokus dengan solusi, bukan jualan. Tapi kalau beliau hanya fokus jualan, ya nggak akan sebesar itu omsetnya. Kenapa? Karena jualan itu ada batasannya. Ya, orang akan membandingkan barang kita dengan kompetitor lainnya, terutama di marketplace. Ketika kita membuka marketplace, ya, coba kita buka marketplace, Bapak Ibu. Kita cari apa sih? Contohnya aja di sini ya, hijab, ya. Kita cari hijab. Nah, maka muncul. Nah, tuh, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada yang live di situ, ya. Nah, ini juga salah satu traffic, ya. Bagaimana Shopee, ya, itu bisa salah satu kunci dari menaikkan traffic Shopee adalah live. Nah, di sini, ya, hijabnya murah-murah banget, ada yang 17.000, 22.000, gitu ya, 18.000, ada yang 12.000, ada yang 110.000. Wow, 110.000 yang terjual cukup banyak, ya. Tapi yang 18.000 juga ada, 19.000 juga ada. Kok kita lihat yuk, yang 110.000 kok berani beliau meletakkan harga di sini, gitu ya. Dan yang terjual cukup banyak, tuh. Ya, algoritma Shopee langsung mengajak saya untuk membuka live hijab. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Saya hilangkan saja. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kejamnya Shopee ini adalah ketika kita buka di bawah langsung muncul kompetitor kita di bawah ini. Ya, itu kejamnya. Ya. Jadi persaingannya sudah sangat amat sengit. Tapi bagi kita yang fokus dengan solusi, ya, kita membangun brand, ya, maka konsumen tidak peduli dengan kompetitor lainnya, ya. Ketika kita membangun brand, ya, kita bisa terhindar dari persaingan harga. Kenapa? Karena image yang terbangun dari produk kita itu sudah kuat. Contohnya, image dari produk kita ini bahannya berkualitas, bahannya bikin adem. Kalau dipakai itu nyaman. Produk ini kalau saya pakai, saya rasanya jadi seperti artis, ya, ya. Nah, itu brand, image yang terbangun, ya. Otomatis ketika dia mau closing, mau beli di marketplace, dia nggak akan melihat kanan kiri lagi. Dia sudah nyantol dengan brandnya, ya. Nah, ini salah satu kunci ketika kita mau survive di bisnis. Kita perlu membangun positioning, perlu membangun branding. Branding tadi, ya, Bapak Ibu semuanya, menghindarkan kita dari perang harga. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke topik awal, bagaimana kita bisa survive di situasi yang berat, situasi yang krisis. Bapak Ibu semuanya, situasi krisis itu hanya ada di mindset kita, hanya ada di kepala kita. Ya, karena kalau situasi krisis, sebenarnya semua situasi itu krisis. Saat ini ada pengusaha yang tengah berjuang menaikkan produknya. Ya, di saat ini pula ada produk yang tidak diapa-apain sudah di atas terus. Di saat ini pula ada produk yang tengah sekarat, ya, sudah sakaratul maut nih, ya, bisnisnya. Kenapa? Karena mereka di mindsetnya itu sudah stuck, ya. Bapak Ibu semuanya, mindset itu membuahkan sikap. Dari mindset kita, contohnya, kita menganggap bahwa bisnis itu sudah stuck, bisnis itu sudah pembeliannya sudah turun, ya, peminatnya sudah tidak ada lagi, maka sikap kita akan apatis. Sikap kita akan acuh tak acuh. Sikap kita sudah akan loyo. Ketika sikap kita loyo, action kita juga, ya, loyo juga, ya. Nah, ketika action kita loyo, ya, hasilnya nonsense. Hasilnya bisnis kita nothing, ya. Hasil ini mempengaruhi mindset lagi. Oh, ternyata jualan itu susah. Ternyata bisnis itu susah, ya.
Nah, jadi hati-hati dengan mindset kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, solusinya tadi sudah kita bahas bahwa benahi sikap kita, ya, benahi mindset kita, fokus pada penyelesaian masalah, ya, kemudian fokus pada data, ya, jangan katanya. Nah, kemudian kita juga fokus mendesain bisnis yang cocok untuk situasi krisis. Ya, desain bisnisnya seperti apa, coach? Gitu ya. Desain bisnisnya, ya, kita bisa melihat value apa yang orang lagi cari saat ini. Value apa yang tengah orang cari saat ini. Ya, fokus pada value-nya. Jangan pada produknya. Ya, contoh, Bapak Ibu punya value fun. Bagaimana menghadirkan keceriaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Produknya bisa macam-macam, bisa makanan, ya, bisa minuman, bisa taman bermain, gitu ya. Bahkan bisa baju, corak bajunya fun, ya, bisa macam-macam. Jadi value yang kita dorong ini apa? Orang sekarang lagi mencari apa? Orang sekarang misalnya nih, orang lagi banyak stres, banyak depresi, banyak tertekan, ya. Yang kita jual adalah fun, keceriaan. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, fokus pada value. Ini yang akan membuat bisnis kita tidak pernah mati. Ya, selalu ada produk baru, selalu ada inovasi baru. Ya, kenapa? Karena value yang kita tonjolkan sebagai solusi dari permasalahan dari konsumen kita tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, jangan fokus pada produk. Nah, terus gimana coach? Kalau di tengah masalah yang saya hadapi ini adalah masalah karyawan, ya, mulai dari karyawan yang berulah, ya, mulai dari karyawan yang berulah, minta naik gaji, kalau nggak minta naik gaji dia keluar. Belum lagi karyawan yang berkasus, dia pinjemin uang ke karyawan-karyawan yang lainnya, ke kawan-kawan yang lainnya. Belum lagi karyawan yang banyak maunya, tapi kerjanya nggak ada, ya. Belum lagi karyawan yang sudah senior, ya, pengen berharap naik gaji, berharap naik posisi, tapi skill mereka tidak naik-naik. Ketika Bapak Ibu menjumpai masalah karyawan ini, ya, solusinya, ya, adalah segera, ya, periksa apakah mereka orang yang kita butuhkan atau tidak. Ya, jangan terlalu main hati. Waduh coach, dia orang lama saya, dia sudah ngikut saya lama, ya, gimana nih caranya? Ya, dia minta naik gaji, sementara situasi bisnis saya lagi krisis. Ya, kalau dia memang tidak bisa bersabar, tidak mau bersama-sama kita melewati krisis ini, ya sudah dilepas saja. Ya, jangan kita bermain hati, gitu ya. Tapi coach, dia udah lama ngikut sama saya. Nah, ini permasalahan banyak UMKM, ya, terlalu mengambil hati, gitu ya. Padahal kewajiban dari karyawan dan manajemen atau perusahaan adalah sama-sama bertumbuh. Ketika karyawan tidak bertumbuh, ketika mereka stuck, mereka masuk zona nyaman, mereka di situ-situ aja, dan mereka merasa sudah berjasa, disinilah masalah utamanya. Sekali lagi, masalah utamanya adalah mereka merasa sudah berjasa. Ya, padahal sebenarnya ketika mereka sudah digaji, hubungannya sudah selesai. Mereka bekerja, digaji, deal, sudah finish, sudah Bapak Ibu. Ya, kita tidak berhutang apapun kepada mereka. Ya, tapi ketika kita bermain hati, kasihanlah coach, karyawan saya, ya, kita mengasihani mereka. Pertanyaannya, mereka mengasihani kita nggak? Mereka berpikir nggak bagaimana bisnis ini bisa kembali ke masa jayanya? Bagaimana bisnis ini bisa comeback, ya, bangkit lagi, ya? Nah, ketika mereka tidak peduli dengan bisnis kita, ya, maka pertanyaannya, apa yang membuat kita peduli dengan mereka? Ya, waduh, kejam banget ya bahasanya ya coachnya. Iya, ya. Saya sering mengatakan ketika kita main hati terhadap karyawan, maka siap-siap kita akan disetir oleh mereka. Ya,
kita harus objektif dalam melihat setiap masalah. Karyawan ini bisa di-upgrade atau tidak. Jadi bentuk kasih sayang kita terhadap mereka adalah mengupgrade diri. Maka dari itu bentuk yang namanya divisi HRD, bagi Bapak Ibu yang sudah punya omset ratusan juta, miliaran, punya tim itu karyawannya sudah puluhan, ratusan, harus punya divisi HRD. Kenapa? Agar divisi HRD ini bisa mengembangkan karyawan tadi. Karena ketika dia mentok, bisnis kita pun akan mentok. Ya. Ketika karyawan ini tidak dikaryakan lagi, dia masuk zona nyaman, udah siap-siap Bapak Ibu. Ya, bisnis Anda akan mentok di situ-situ aja. Nah, jadi bentuk dari keseriusan kita mengembangkan bisnis, kita mengembangkan orang-orang kunci kita. Itu bentuk keseriusan kita. Tapi ketika kita sudah masuk dalam zona nyaman, kita sudah merasa aman, kita sudah merasa nyaman, ya semuanya baik-baik saja, dan lebih parahnya lagi ketika kita jualan, loh coach, kok sekarang ini jualan nggak seperti dulu lagi ya? Dulu saya pasang iklan 5 juta menghasilkan 50 juta. Sekarang saya pasang iklan 5 juta, boro-boro 50 juta, 10 juta aja susah. Kenapa? Karena masalahnya sudah berubah, eranya sudah berubah, zamannya sudah berubah Bapak Ibu. Kalau kita tidak berubah, kalau karyawan kita tidak berubah, kalau diri kita tidak berubah, siap-siap digilas oleh zaman. Ya. Jadi bentuk keseriusan kita, sekali lagi saya katakan, bangun divisi HRD. Ya, divisi HRD itu fungsinya untuk apa, Coach? Yang pertama, melakukan rekrutmen. Nah, banyak terjadi kesalahan di pengusaha. Rekrutmen ini hanya dilakukan ketika butuh saja. Padahal, rekrutmen itu harus senantiasa dilakukan terus meskipun posisi yang dibutuhkan sudah ada. Kenapa? Karena karyawan itu juga dinamis. Bisa jadi sewaktu-waktu mereka meninggalkan kita. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran mereka. Begitu juga, kita selalu punya opsi untuk mengembangkan karyawan. Ketika mereka tidak mau berkembang, siap-siap mereka juga digantikan. Sehingga posisi HRD itu selalu melakukan rekrutmen. Ya. Kemudian posisi HRD adalah melakukan penilaian kinerja. Ini yang sering sekali gagal dilakukan oleh banyak UMKM. Ya, karyawan itu ya sudah kerja begitu saja, ya dibiarkan begitu saja. Nanti akhir bulan gajian, ya tanpa dievaluasi. Ya, akhirnya apa? Ketika masuk situasi krisis baru panik, baru bingung nih harus gimana. Aduh, tanggung jawab saya ini dengan karyawan. Aduh, saya membawa gerbong karyawan yang cukup banyak, tidak sedikit coach gitu ya. Selama ini mereka ngapain aja? Harusnya yang mereka lakukan adalah mereka mengukur setiap performa karyawan dan hanya memilih kepada karyawan yang memiliki performa baik. Mereka karyawan-karyawan yang tidak memiliki performa baik di skip aja, ya, di goodbye dulu, ya, diganti. Sehingga apa? Tim kita isinya orang-orang militan. Ketika situasi buruk terjadi, situasi COVID-19 terjadi, situasi buruk mendadak, ya, terjadi di bisnis kita, tim kita tuh berisikan orang-orang militan, berisikan orang-orang yang mau berubah, berisikan orang-orang yang siap menyesuaikan dengan perubahan. Maka bisnis itu dengan cepat akan bergulir balik. Ini yang terjadi kepada Airbnb, ya, Airbnb. Bagaimana Airbnb di tengah COVID-19 mereka mendulang untung. Airbnb. BNB di tengah pandemi justru untung. Logikanya Airbnb ini kan inovasi Airbnb di masa pandemi terungkap. Inilah yang Airbnb lakukan. Logikanya ya, di saat pandemi hotel pada kena dampaknya, betul? Di saat pandemi ya semuanya situasi nyungsep, termasuk bisnis penyewaan kamar hotel. Tapi Airbnb yang berisikan orang-orang top semuanya, berisikan orang-orang fighter semuanya, mereka berhasil membalikkan situasi. Memang di awal mereka terhempas pandemi, ya, tapi hanya cukup waktu kurang dari beberapa bulan situasi berbalik. Ya, mereka mendulang keuntungan, bahkan mereka bisa IPO, mereka bisa listing di bursa saham. Kenapa?
Karena berisikan orang-orang hebat semuanya. Semuanya. Ya, semuanya. Sementara ketika kita terlena dengan situasi, ya, kita merasa gampang jualan, kita merasa gampang cuan, ya, ketika situasi buruk terjadi, kita kolaps, ya, kita nggak siap, ya, mau pecat karyawan kita nggak tega. Nah, ya, nah kemudian Bapak Ibu, kita kembali lagi ke tadi tugas HRD, ya, tugas HRD dalam menjaga bisnis kita, pertama melakukan rekrutmen, melakukan penilaian kinerja, mengembangkan karyawan, ya, mengembangkan karyawan. Dia menyusun skema pengembangan karyawan, menyusun kurikulumnya, memetakan setiap karyawan ini sesuai dengan potensinya dan bagaimana mendorong mereka untuk terus bertumbuh. Ingat, mendorong mereka untuk terus bertumbuh. Sehingga dengan pondasi inilah bisnis kita bisa bertahan dengan situasi apapun, Bapak Ibu. Karena apa? Karena berisikan orang-orang yang terus mau maju. Ya, ingat Bapak Ibu, situasi itu tidak ada yang mendadak. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan situasi itu adalah situasi yang terbaik untuk kita. Kalau tidak ada pandemi, mungkin kita nggak akan Zoom malam ini. Kalau tidak ada pandemi, mungkin tidak ada percepatan internet pada hari ini. Kalau tidak ada pandemi, mungkin tidak ada percepatan teknologi informasi. Ya, tapi dengan adanya pandemi, kita banyak belajar, kita banyak beradaptasi, kita banyak menemukan mutiara-mutiara baru. Karena hanya situasi sulit itu yang menghasilkan nahkoda-nahkoda kualitas satu. Tapi situasi tenang, situasi damai, ya bisnis Anda bahkan bisa dinahkodai oleh nahkoda kelas amatir. Ya, tapi hanya nahkoda-nahkoda kelas satu, mereka-mereka yang berhasil melewati badai yang besar. Nah, begitulah Bapak Ibu, ya, yang harus kita lakukan menyiasati situasi yang tengah berubah, yang serba tidak pasti pada saat ini yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya bisa paham sekali, mungkin Bapak Ibu punya banyak masalah saat ini, punya banyak problem. Nah, silakan Bapak Ibu di-share, ya, kita tanya jawab malam hari ini. Silahkan bagi ada yang punya pertanyaan, apa yang harus dilakukan dengan situasinya yang buruk. Mungkin ada yang baru memulai usaha, mungkin bisnisnya sudah running, ya, atau bisnisnya sekarang tengah terpuruk, atau mungkin karyawannya berulah. Silakan siapa yang ingin bertanya. Nah, di sini sudah ada penanya pertama, Pak Riki Junaidi. Silakan Pak Riki Junaidi. Ya, selamat malam Coach. Ya, selamat malam Pak Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya UMKM dari Lampung Selatan. Saya ingin bertanya. Insya Allah. Ya, dari Lampung Selatan. Bisnisnya keripik pisang, karena memang di Lampung ada bisnis keripik pisang. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita membaca riset yang tadi Coach. Yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana cara menemukan value-nya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan karyawan yang bisa mengembangkan bisnis kita. Baik. Ini menarik sekali pertanyaannya Pak Riki, ya. Dan kalau pertanyaan Pak Riki dijawab semuanya, maka tuntas sudah tunas kita. Ya, jadi sudah disusun episode-episodenya Pak Riki. Nanti Pak Riki bisa ikuti episode-episodenya, bagaimana menemukan karyawan yang militan. Bagaimana cara mulai dari merekrutnya, mulai dari membinanya, bagaimana teknik menggajinya. Tapi yang jelas pada malam hari ini yang saya akan jawab adalah bagaimana melakukan riset. Nah, Pak Riki bisa lakukan riset itu di sini, ya, di Google Analytics atau di Google Trend. Ya, saya kembali lagi ke screen share tadi. Ya, Pak Riki jualan pisangnya online atau terbatas di tempat Pak Riki aja? Saya jualannya lebih banyak offline, tapi saya kadang-kadang online juga. Oke, fokus jualan online Pak, fokus jualan online. Kenapa? Karena pasarnya besar banget Pak. Ya, Bapak bisa jualan ke seluruh Indonesia. Tapi kalau Bapak hanya fokus di offline saja, maka terbatas. Ya, nah contoh nih, Bapak bisa jualan
di marketplace misalnya ya, keripik pisang. Keripik pisang tuh ada. Tuh, Bapak bisa riset dengan kata kunci ini. Saya baru tulis keripik P, itu sudah muncul keripik pisang coklat, keripik pisang lumer, keripik pisang Lampung, keripik pisang lumer, keripik pisang manis, keripik pedas, keripik pangsit. Nah, ini adalah tren yang muncul, Pak. Ini adalah tren. Ya. Jadi ketika Bapak tulis keripik pisang, apa yang muncul? Ada keripik pisang coklat, keripik pisang lumer, keripik pisang Lampung, coklat Lampung. Bapak bisa cari ya yang paling banyak nih value-nya. Oke, keripik pisang coklat coach. Nah, bentuknya seperti ini nih. 64.000. Tuh. Ya. Bapak keripik pisangnya berapa dijualnya, Pak? Saya kalau keripik pisangnya saya jual sekitar antara 15 sampai 20.000. Bayangkan ini berani dijualnya 64.000, Pak. Tuh. Cakep banget nggak? Ya, Raja Cemil tuh. Sudah berapa yang laku? Sudah. Wow, 290 ulasan, Pak. Ya. Chat yang dibalas 83. Ya. Coba, ini tadi berapa sih produknya yang laku ini? Produknya sudah 765 terjual. Bisa kelihatan ya di situ ya, Pak ya. 765 yang terjual. Harga 64.000. Pertanyaan saya, value-nya apa? Nah, value-nya apa? Kan yang pertanyaan Bapak tadi itu kan ya? Ya, betul. Mencari value-nya juga apa gitu. Iya. Teknik cara mencari value-nya gitu. Wah, itu sudah kita bahas kemarin ya. Ada emotional value, ada physical value. Ya. Nah, Bapak bisa dengarkan di rekaman sebelumnya ya, ada physical value, ada emotional value. Physical value adalah aspek fisik. Oh, bumbunya terasa. Nah, bumbunya terasa. Itu kan fisik, Pak. Bisa dirasakan, betul ya? Iya, Pak. Pisangnya juga berasa, misalnya. Pisangnya manis. Nah, itu kan value. Tapi fisik. Tapi kalau emotional value-nya apa, Coach? Gitu ya. Bahwa ketika makan itu susah berhenti. Ya, ketika makan tuh susah berhentinya. Ya. Ini rasanya mau dihabisin aja semuanya. Ya. Emotional value-nya lagi apa? Bikin nagih. Nah, bikin ketagihan. Gitu. Bisa jadi teman untuk nonton Korea. Itu kan value juga. Ya, bisa jadi teman ngobrol. Ya, bisa jadi teman untuk bercengkrama dengan keluarga. Ya, bisa jadi teman di segala suasana. Teman, ingat, value. Ya, itu emotional value, menjadi teman. Nah, jadi kalau kita teman gitu ya, maka teman itu kan bahkan bisa jadi sahabat. Wah, sahabat di segala situasi gitu ya. Wah, itu kan luar biasa banget tuh ya. Pak, bayangkan ada yang jual 53.000, 34.000, 20 ribuan. Bapak jualan tadi berapa? 18 sampai 20.000. Waduh, itu masih tergolong yang murah sebenarnya, Pak. Di sini orang jualnya cukup mahal. Kenapa mereka berani? Tuh, ada yang 50.000. Coklat lumer, tuh viral. Tuh, ya. Keripik pisang coklat lumer, melimpah. Tuh. Kenapa mereka berani? Mereka sudah riset, ya, bahwa konsumen memang maunya itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak lakukan riset, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin saya dampingi bisnisnya, maaf Pak Budi, ya. Terlalu semangat ya Pak Budinya ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin saya dampingi bisa hubungi saya di nomor 0813 717 90331. Ya, ini pendampingan secara private satu persatu. Kalau lewat rame-rame seperti ini kan agak ada yang sungkan, ada yang bingung, ada yang kurang jelas penjelasannya karena memang kalau ilmunya rame-rame
ya dapatnya juga rame-rame. Tapi ketika private, ya tentunya hasilnya juga maksimal, insya Allah ya, biiznillah. Ya, bisa hubungi saya di nomor official kami 0813 717 0813 717 90331 ya, di nomor official ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa private dengan saya ya, bagaimana membangun bisnisnya bisa sustainable, autopilot dan berkah ya. Kita baca penanya berikutnya lagi, Pak Puji. Ya, sorry, sebelum Pak Puji tadi siapa lagi ya? Pak Saifuddin Poduge, Barakallah Coach, tim, keluarga, amin. Syukran sudah membuat bimbingan Zoom gratis, sangat bermanfaat bagi kami, Masya Allah. Alhamdulillah Pak ya, mudah-mudahan barokah apa yang saya bagikan ini, mudah-mudahan bisa diterapkan ilmunya. Oke, silakan Pak Saifuddin, ada yang mau ditanyakan Pak Saifuddin? Suaranya belum masuk Pak Saifuddin, maaf. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, alhamdulillah ini syukur atas bimbingan bimbingan yang pada malam hari ini, dan ini Masya Allah ini luar biasa ini. Gerakan terbaru, kalau seandainya di tempat lain mungkin sampai bayar jutaan, ini sama Coach Didi, Masya Allah ini amal jariah insya Allah untuk Coach Didi. Amin, amin ya rabbal alamin Pak, makasih doanya. Ini mungkin izin kami konsultasi terhadap bisnis kami. Iya. Bisnis kami ini di Gorontalo di Sulawesi, di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo. Di Gorontalo. Ya sudah bergerak sejak 2009. Wih, Masya Allah, sudah berapa belas tahun ya? Iya. Iya. Bisnisnya apa Pak? Ya bisnis kami Coach, dia produk Islam seperti herbal, baju Muslim. Oke. Dan juga itu ada buku-buku Islam. Itu kami merintis itu dengan niat. Ya kami merintis itu dengan niat awal itu karena ingin menikah. Oh Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah dengan izin Allah dimudahkan sudah bisa menikah, sudah juga ada toko kecil. Alhamdulillah. Sudah rumah dengan izin Allah. Masya Allah. Secara syar'i. Intinya sudah banyak perkembangan di bisnis kami. Baik. Hanya saja kami masih memakai pola sistem pedagang, bukan sistem pebisnis. Masya Allah. Sistem jualan keliling. Dan juga pernah di sebelum pandemi kami memiliki karyawan 4 orang. Namun qadarullah dikarenakan kondisi yang tadi Coach sampaikan di 2020 itu memang seperti goncangan hebat bagi para pebisnis. Iya. Akhirnya kami itu sekarang berpemain tunggal. Jadi yang jaga toko saya, yang delivery saya, kemana-mana saya. Jadi kembali ke pola pedagang. Dan ini memang yang sangat disayangkannya, sangat disayangkan. Dan terus terang untuk masalah kompetitor di Gorontalo juga banyak. Cuma ya mohon maaf Coach, kami ada di pinggir jalan ini sementara ngisi galon jadi agak ngeribut. Ya. Namun alhamdulillah Coach, dengan izin Allah kami bisa bertahan sampai saat ini. Cuma memang ada yang pertanyaan kami Coach, bisnis kami ini mungkin yang namanya toko ada di dekat rumah orang tua, kadangkala sering dilihat orang tua dan mungkin bahasa harusnya ini sering didikte oleh orang tua. Karena itu, saya maunya itu membangunnya itu kan mungkin ada kembali lagi merek karyawan, kembali lagi tenaga yang bisa membantu, kembali lagi ada tim. Cuma masalahnya sekarang ini ibu saya itu kayak takut untuk memperkerjakan lagi tim atau karyawan di toko tersebut. Iya. Karena itu jangan sampai saya takut untuk tidak mampu bayar gajinya. Iya. Atau bahasanya ini? Iya. Atau bahasanya ini apa namanya? Saya paham Pak Saifuddin. Pendapatan sekian sedangkan pengeluaran banyak dikarenakan harus membayar gaji. Iya, saya paham. Dan untuk pelatihan seperti Coach sampaikan ini, alhamdulillah saya mengikuti course sejak dari lama. Masya Kalau Allah. ilmu ini
ilmu ini masya Allah bisa dipahami, cuma untuk melakukannya itu dikendalai karena dikte-dikte dari orang tua. Baik. Dan ini mungkin coach mungkin bisa memberikan pandangan atau mungkin solusi terhadap masalah yang kami hadapi. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saifuddin. Baik, solusi saya, Pak, Bapak berbakti kepada orang tua, tapi Bapak menjauh dari beliau. Ya, saya ulangi lagi, Bapak berbakti kepada orang tua, tapi Bapak menjauh dari beliau. Kenapa? Karena tidak semua perkataan orang tua kita harus kita dengarkan. Ya, ingat kita hanya disuruh berbakti, berbuat baik. Cara berbuat baik gimana? Bapak datangin pagi-pagi, Bapak belikan beliau sarapan, Bapak pijit-pijit kakinya, Bapak pijit-pijit pundaknya, Bapak bahagiakan beliau. Tapi Bapak menjauh dari beliau dalam urusan bisnis. Kenapa? Wajar beliau takut karena beliau sudah tua. Ya, Pak, pengusaha itu semakin tua semakin penakut, Pak. Bukan cuma orang tuanya Bapak, saya pun begitu. Saya dulu ketika masih muda, masih umur belasan tahun, masih umur 20-an itu, wah, PD-nya luar biasa. Gerasak gerusuk. Rugi sana, rugi sini, nggak peduli. Tapi kalau semakin sekarang, saya mulai banyak mikir. Ya, jadi pengusaha itu makin tua, wajar, beliau makin banyak pikiran. Maka jangan libatkan. Sekali lagi, jangan libatkan. Cukup Bapak berbuat baik kepada beliau, minta doanya beliau, minta keridoannya beliau. Ya, nah itu yang pertama. Jadi Bapak pisahkan bisnis dengan orang tua. Ya. Yang kedua, Bapak fokus di online, Pak. Ya, rekrut tim, tapi fokus membangun database. Fokus dengan jualan online. Kenapa? Karena ketika Bapak jualan di toko, itu akan terhukum oleh situasi. Ya, Bapak ketika jualannya di marketplace, sekalipun marketplace itu banting-bantingan harga, tapi ketika Bapak tahu ilmunya, itu nggak mesti harus banting-bantingan harga. Bapak bisa bangun trafficnya itu dari Instagram, Bapak bisa bangun trafficnya itu dari Facebook, dan kemudian check out-nya dari marketplace. Gitu ya. Tapi mereka dibangun dulu di Instagram atau Facebook. Jadi ketika mereka tahu produknya, mereka bisa mencicipi, mereka bisa coba gitu ya. Walaupun mereka nanti ujungnya akan mencoba datang gitu ya ke toko fisiknya Bapak, tapi mereka taunya kenalnya dari marketplace. Taunya dari Instagram, taunya dari Facebook, dari TikTok. Maka fokus jualan di online. Mumpung Bapak masih kecil. Kalau nanti Bapak sudah merekrut orang, harus jaga toko, waduh, itu ngabisin uang, ngabisin waktu, Pak. Ya, logikanya, berapa sih traffic yang datang ke toko dalam satu hari? Ada nggak 10 orang, Pak, yang datang ke toko? Saya nggak yakin ada 10 orang yang datang ke toko. Tapi ketika Bapak live di TikTok, itu ratusan orang yang nonton. Logikanya kalau ratusan orang yang nonton, minimal ada puluhan yang bertanya. Ada puluhan yang bertanya, maka ada beberapa yang membeli setiap harinya. Kalau 5 orang yang membeli setiap harinya, sebulan udah berapa, Pak? Ya. Jadi fokus main di online. Ya. Nah, rekrut tim, tapi timnya untuk online. Ya, itu mungkin saran dari saya. Jadi 2 itu tadi. Ya, 2 itu tadi. Bapak berbakti sama orang tua, tapi jauhkan bisnis dari beliau. Yang kedua, Bapak fokus merekrut tim untuk bisnis online. Itu mungkin Pak Saifuddin jawaban dari saya. Ya, silahkan dipraktekkan. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Nanti dikabari ya bagaimana hasilnya ya. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga keluarga coach dan tim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah doanya Pak Saifuddin ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini ada Pak Syahrizal. Wah, Pak Syahrizal ini juga luar biasa nih, pejuang dahsyat ini ya dari Riau ya. Coach, usaha sudah berjalan. Wah, gimana nih Pak Syahrizal? Ya mungkin gimana ya, kita selama ini kan usaha dan sama kerja. Jadi seperti yang bilang kayaknya harus fokus, harus korban salah satu nih. Betul. Apakah resign biar fokus ke situ, karena kalau saya sama kerja, selama ini yang menjalankan usaha itu jualan buah kan istri, jadi dia tidak optimal gitu, dan dia terlalu capek gitu, karena yang dipegangnya selain ngurusin keluarga, ngurus usaha gitu. Jadi saya harus keluar dari kerjaan saya fokus ke jualan supaya makin berkembang. Iya. Iya. Memang betul, Pak. Jadi ini butuh keberanian. Nah, semakin lama Bapak keluar, semakin Bapak akan masuk ke zona nyaman. Ya.
saran saya Bapak segera putuskan untuk keluar. Ya, jangan berlama-lama. Ya, kalau Bapak semakin masuk ke dalam zona nyaman, nantinya Bapak semakin tua, semakin berumur, semakin takut. Takut dengan aduh beban ini, beban itu. Betul nggak? Saya sudah 8 kan mengabdi pada perusahaan. Jadi yang meyakinkan nih dari istri Pak. Nah, jadi yang keluar mungkin semakin merosot untuk keuangan gitu. Padahal kalau dengan mengikuti yang tip-tip Coach bilang itu dampaknya luar biasa dan saya sudah buktikan gitu. Mulai Oke, kalau belum yakin istiqoroh. Insya Allah Pak, Allah akan bukakan jalannya. Ya, tapi saya yakin Pak Syahrizal kalau keluar dari pekerjaan, kalau Pak Syahrizal total, insya Allah Allah akan bukakan rezeki. Karena saya lihat Pak Syahrizal ini juga tipe pejuang yang luar biasa. Ya, bisnisnya banyak, ada toko buah, ada sapi, ada apa lagi, ada kambing, akikah ya, ada travel umroh, macam-macam nih dagangannya. Ya, nah maka ngapain takut Pak? Ya, fokus saja untuk bisnis. Ya, begitu Pak Syahrizal. Baik, Pak Syahrizal mungkin cukup dulu Pak Syahrizal. Kita ke pertanyaan yang lainnya ya Pak Syahrizal ya. Baik, baik. Nah ini Pak Didi. Wah, Pak Didi mana orangnya Pak Didi? Coach, bagaimana cara kita bisa menemukan solusi yang tepat? Tadi saya sudah membahas juga sama dengan kita menemukan value. Value itu ya solusinya apa yang kita berikan itu sama dengan menemukan value. Ya, kita ingin memberi masalah yang ingin kita selesaikan apa dulu nih? Ya, Pak Didi bisnisnya apa dulu? Ya, ya kalau pertanyaannya terbuka seperti itu, jawabannya juga bisa banyak banget gitu Pak ya. Tergantung bisnisnya apa. Ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya, ada Pak Sudarmono, ada Pak siapa lagi nih? Ada Pak Erik, Coach, saya usaha Bandeng Presto, Duri Luna, Lampung. Bagaimana caranya kita merekrut karyawan yang bisa diajak maju bersama? Karena posisinya usaha masih merintis, omsetnya belum besar. Nah, Bapak Ibu bisa ikutin sesi tunas nanti bagaimana cara merekrut karyawan, karena ini panjang banget Bapak Ibu ya. Jadi karyawan itu tidak mesti harus dengan gaji yang tinggi, dengan iming-iming yang selangit. Ya, kita bisa mengajak mereka yang mau fight. Caranya itu dengan 3 indikator, ini. Ya, indikatornya adalah SIP, SIP. S-nya adalah skill. Kita merekrut orang yang punya skill. Ya, nah skill ini tidak mesti harus banyak, yang penting tajam. Contohnya, ya Pak Erik Lampung ya bisa merekrut orang yang jago jualan. Ya meskipun mungkin dia tidak mahir dalam pembukuan, tidak mahir dalam tidak mahir dalam pencatatan, tidak mahir dalam yang lain-lain, tapi dia jago jualan, itu udah cukup. Jadi pilih mereka yang tajam skillnya, gitu ya. Di mana yang mau kita butuhkan? Apakah kita butuh yang di awal? Saran saya cari mereka yang jago jualan. Banyak banget karyawan-karyawan yang cuma tamatan SMA, tamatan SMP, tapi skill jualannya tuh natural. Orangnya suka ngomong, orangnya suka melayani, orangnya tulus. Ya, ini yang skill yang kita cari. Yang kedua adalah integritas, orangnya jujur, orangnya amanah. Dan yang terakhir orangnya passion. Passion itu adalah orangnya mau bekerja tanpa disuruh-suruh. Ya, dia punya inisiatif yang tinggi. Ya, bagaimana cara merekrutnya nanti kita akan bahas di bagaimana membangun karyawan yang militan di episode berikutnya. Ya, nah mungkin itu Bapak Ibu sudah nggak terasa kita sudah mendekati jam 10. Ya, mungkin di bagian Indonesia Timur sudah malam banget ini. Dan mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara private ke saya, boleh langsung ke nomor official kami. Ya, saya share lagi di sini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung ke nomor official kami secara private ya di 0813 717 90331. Nah, baik. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ya, tentunya banyak kekurangannya itu dari saya, dan adapun kelebihan, adapun keberkahan acara malam hari ini mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar pertemuan kita berkah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Tunas berikutnya. Sukses terus, pantang mundur, dan selalu aplikasikan ilmu-ilmu yang kita bagikan ini. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.